Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Astaghfiruhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak sekalian, alhamdulillah masih dipertemukan oleh Allah Ta'ala kita dalam keadaan yang baik, dan kita juga alhamdulillah bisa memanfaatkan waktu yang baik ini juga kita manfaatkan sebaik-baik dan pula untuk sama-sama belajar tentang sunnah ini. Terakhir sampai hadis yang ke-10 dari bab. Sekarang hadis yang ke-11. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sa'alan nasa, barang siapa yang meminta pada manusia, takatsuran, menginginkan menjadi banyak, fa'inama, maka sungguhnya tiada lain, yas'al, dia meminta itu khomron, bara api, fal yastaqillah, maka dia bisa menyedikitkan, auliyas takfir, atau dia untuk diperbanyak. Rawahu Muslimun, meriwayatkan dari sini Imam Muslim. Jadi orang yang pekerja itu minta kepada manusia, bis bahasa kita itu adalah dengan tujuan untuk memperbanyak hartanya. Artinya dia meminta itu tidak permintaan yang terpaksa. Sudah ada makanan minta makanan, sudah ada pakaian minta pakaian pada orang lain. Tujuannya untuk ditumpuk supaya menjadi banyak. Maka hal semacam itu yang dia minta itu adalah bara api. Artinya bara api itu ya neraka. Maka supaya dia itu menyedikitkan atau justru dia itu memperbanyak ini, banyak daripada apa yang dia kumpulkan tadi berupa api tadi. Nah, hadis ini adalah bentuk larangan orang yang meminta-minta sesuatu barang yang dia itu tidak mendesak. Sebenarnya ada dia minta, tujuannya juga ditumpuk saja, jadi banyak saja. Nah, macam ini kan ya tidak layak atau tidak pantas bagi seorang muslim yang dirinya itu adalah orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, sementara perbuatannya perbuatan yang seperti ini. Jadi orang meminta-minta sebenarnya perbuatan yang rendah. Walaupun di sini adalah minta-minta itu untuk pribadi, bukan untuk kalangan kepentingan muslimin. Bukan. Memintakan orang lain.
Karena orang lain tidak mau minta-minta padahal dia butuh, itu sebenarnya boleh. Mengatakan orang lain, itu dia butuh. Ya udah, muslim orang yang miskin, ya, rumahnya kecil, kemudian toilet tidak punya, kamar mandi tidak punya, atau mungkin kamar mandinya itu cuman pakai odeng ini, kan masih muda. Orang-orang yang seperti itu. Jadi kamar mandinya tidak ada pintu, itu kan ya sebenarnya perlu dibantu ya macam itu ya. Nah, kalau ada muslim bisa dibantu saja. Nah, kamar mandi pakai kain saja, tidak ada pintunya, dan kalau mandi nggak tenang. Kecuali orang-orang yang memang keterbiasaannya orang-orang yang sembrono, mandinya di kali misalnya itu ya, mandi bareng-bareng di, kalau juga ada istilah beli, istilahnya tadi beli, nafsu itu cari bawa air, ambil air bawa ke rumah untuk minum. Jadi mandinya itu yang kali bareng-bareng yang lain itu dulu, berapa bulan sekian. Di tahun 90-an ada, tidak ada. Tapi masih ada orang-orang yang seperti itu, masih ada orang-orang yang sembrono masih ada. Mungkin keadaan atau mungkin mereka memang adat kebiasaannya seperti itu. Muslimin mestinya tidak terjadi hal semacam itu. Jadi meminta-minta untuk memperbanyak hartanya itu tidak diperbolehkan. Wa an Samurata bin Jundubin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inal mas'alata, sesungguhnya orang yang meminta-minta itu kadun, cakaran, yang kudu yang mencakarnya biha dengannya itu arrojulu, seseorang. Oh ya, cakaran itu ya sambaran, sambaran. Wajahku, wajahnya, illa kecuali aniyas ala, bahwasanya dia itu meminta arrojulun, seseorang, kepada sultanan, kepada sultan, penguasa, alfi amrin, atau pada perkara la budda minhu, yang harus. Buddha itu kan tidak boleh tidak, ya, harus minhu darinya, dari peminta-minta tadi. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun shahihun. Al-qaddu itu al-khadshu itu sama artinya ya. Al-khadshu itu bekas luka ya, tadinya ada luka kemudian membekas, ya, mungkin kena apa ini terus mentok, wah hitam, ini disebutkan al-khadshu, kena luka. Nah ini bekas luka, seperti bekas kena luka hitam, bekas hitam dari luka. Walahu, dan semisal daripada itu. Bekas cakaran ini, bekas sambaran yang seseorang itu menyambar dia pada wajahnya. Kalau saya tahu atau sayatan atau tahu cakaran. Nah, ini ada keterkecualian ya, dan istisna, boleh meminta-minta seseorang itu ya, kepada penguasa. Kalau istilah dalam
namanya, dalam perundang-undangan yang ada dalam Indonesia itu bukan berdasarkan ada sampai ada ucapan orang bukan berandai, tapi ucapan seorang negara, suara rakyat, suara Tuhan. Itu salah. Tuhan ini tidak bisa salah, manusia bisa salah meskipun rakyat itu. Nah, yang ada itu kalau sesuatu yang ada dalam kepemerintahan itu dari rakyat untuk rakyat dan semuanya asalnya dari rakyat kemudian diperuntukkan untuk rakyat. Jadi kalau mereka sebetulnya para penguasa itu mensejahterakan rakyat, karena kan balik mensejahterakan penguasa, rakyatnya tetap miskin itu dan sebagainya ya, karena naik. Meminta kepada penguasa itu kalau memang ada keperluan boleh, karena mengayomi, justru malah harus kalau dia butuh minta aja sama dia, nggak punya rumah misalkan, dia nggak punya rumah kemudian atau bikin rumah tidak jadi, sudah nanti akan diambilkan dari Baitul Mal, dari kepemerintahan sultan tadi. Itu namanya mensejarahkan daripada rakyat, atau perkara-perkara yang harus tidak boleh tidak ya. Dia tidak punya makanan sama sekali kemudian mengharuskan dia meminta kepada saudaranya atau kepada kanan kirinya, tetangganya, karena tidak ada yang memberi misalnya, itu kan harus karena itu kan harus ada makan, harus ada sandang, harus ada papan. Ini pokok. Kalau tiga-tiganya ini salah satunya itu tidak ada pada dirinya, berarti dia itu kekurangan. Kekurangannya dia bisa makan tapi tidak punya pakaian. Dia bisa makan, punya pakaian, tidak punya rumah. Hal-hal semacam ini adalah menunjukkan bahwasanya meminta-minta itu adalah perkara yang rendah. Karena apa, kebolehannya itu hanya beberapa syarat saja ya. Dia ada syaratnya, ada syaratnya dia itu meminta-minta itu saja. Itu pun kalau perlu, kalau tidak perlu ya jangan. Minta pada siapa jangan. Wa Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asobathu, barang siapa yang telah menimpanya orang tadi faqotun, kepampaan, kefakiran, fa'anzalha, maka dia menurunkannya, fakohnya tadi, binasi, kepada manusia, lam tusadda, maka tidak akan bisa menyelesaikan fakotu, akan kefakiran tadi, akan kepapaannya tadi. Waman anzalaha billahi, dan barang siapa yang itu menurunkannya kepapaan atau kefakiran tadi billahi, dengan Allah, fayushiku, maka akan mempercepat menghampiri gitu ya, akan menghampiri siapa Allah lahu baginya, padanya, pada orang tadi, birizkin, dengan rezeki, ajilan, yang cepat atau segera, al ajilin, atau lambat. Itu artinya cepat, kalau pakai alif artinya lambat. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun yusiku, bikasri sini ini, dengan
kasrohnya sin. Ain yaitu yusri'u, segera atau cepat. Jadi orang yang tertimpa daripada satu musibah kepapaan, kefakiran, kekurangan, maka dia menurunkan, artinya berkeluh kesah kepada manusia, menyandarkan lah lagi, menyandarkan kekurangan itu kepada manusia. Pak, misalnya begini deh. Nah kebetulan orang yang disandari tadi adalah juga punya kepentingan, maka tidak akan terselesaikan dari kepapaannya tadi. Tapi orang yang menyandarkan kepada Allah, dia menurunkan, dia berbisik-bisik kepada Allah, menyerahkan segala urusan itu kepada Allah, apa yang dia tertimpa tadi, maka Allah Ta'ala akan menghampiri pada orang tadi rezeki, baik secara cepat ataupun dengan lambat, dikasihkan oleh Allah Ta'ala. Dan sering kan orang sudah tahu banyak yang memberikan rezeki itu Allah Ta'ala, ya. Tapi sering orang mencari rezeki itu justru lupa kepada Allah Ta'ala. Allah itu maha rezeki, yang memberi rezeki, Allah yang beri kecukupan. Dia bekerja supaya cukup itu justru lupa kepada yang memberi kecukupan. Ini manusia. Dan sifat-sifat yang manusia itu menginginkan sesuatu dengan hasil karyanya sendiri. Kadang-kadang kita kan lupa, kalau nanti saya begini nanti akan begini, saya nanam ini nanti akhirnya begini. Sehingga saking dia itu yakinnya apa yang dia lakukan itu akan membuat hasil yang seperti apa yang dia cita-citakan, ketika meleset maka dia masya Allah ya, putus asa dan lain sebagainya. Seandainya hilang, seandainya dicuri orang ataupun dimakan hewan, itu mereka lupa bahwasanya semua apa yang Allah takdirkan itu kalau kita bersabar adalah mendapatkan satu pahala dari hadapannya, yaitu daripada sedekah yang ada. Jadi memang ada masa-masa manusia itu memang penuh kesabaran, sebagai sarangan penuh kesabaran, harus menyabar-nyabarkan. Sebab apa? Bisa jadi adalah kita ini mengalami adalah tahun-tahun, kalau Rasul itu menyebutnya ada khudda'atun, tahun-tahun ya, masa-masa orang dipiara pedustaan ya. Jadi yusaddaqu fihal kadhibu wa yukadzibu fihas shadiqun. Jadi orang-orang pendusta justru dibenarkan, kemudian orang-orang benar justru didustakan. Sekarang kan hadis ini adalah kalau dalam ini masuk dalam tanda-tanda daripada akhir zaman. Ini akhir zaman nanti akan ada sanawatun khudda'atun, jadi tahun-tahun itu penuh orang-orang itu berdustaan. Ada orang-orang yang mestinya dipercaya itu didustakan, kemudian orang-orang yang mestinya dia didustakan justru dipercaya. Nah, tinggal kita saja sudah mengalami belum seperti itu. Kalau sudah, berarti ini adalah masa-masa dekatnya daripada kiamat. Bahkan Rasulullah SAW sabdakan, wa yu'tamu fihal khainun, justru diberi kepercayaan lah padanya itu orang-orang yang sudah diketahui bahwa dia itu adalah pengkhianat. Jadi kepengkhianatan dia, kedustaan dia itu bukan satu dua orang yang tahu, tapi disaksikan oleh orang banyak. Kemudian wa yukhawwanu fiha amin. Kemudian justru dikhianati orang-orang yang amanah.
Jadi orang yang tidak amanah justru dikasih amanah. Jadi orang yang mestinya orang yang beramanah justru dia tidak dikasih amanah. Masa-masa yang seperti itu lebih ngeri lagi itu adalah Rasulullah bersabdakan qulubuhum syayatin. Hati-hati mereka itu adalah hatinya setan. Manusia tapi hatinya setan. Ya, wa talaqamun minkum jibilan kafir. Afala taqulun ta'qiluna, kalau dalam surat Yasin kan begitu. Sungguh setan-setan itu telah menyesatkan dari kalian itu jibilan kafiron, dari jibil-jibil yang banyak, jalan-jalan yang banyak. Setan itu telah menyesatkan dari kelompok-kelompok kita yang banyak. Maka apakah kalian itu juga tidak memikirkan lebih tinggi orang merasa tidak puas dengan pemberian nikmat daripada Allah Ta'ala sehingga diberi apapun mereka akan merasa seperti ini. Orang sering menyalahkan orang lain, menilai orang lain, kemudian dirinya sendiri lupa untuk dinilai. Orang terlalu heboh mengurusi urusan orang lain, kemudian urusannya sendiri dia terlupa. Dan orang sering yang dinilai itu ucapannya bukan perbuatannya. Terus ngomongnya api, debatnya api, iso ngalah ngono, iso ngalah ngono. Ternyata ada. Itulah manusia-manusia atau orang-orang yang hidup di akhir zaman, dan kita kebetulan kayaknya sudah mengalami hal seperti itu. Kita ra'aitumul munkaron ma'rufan wa ra'aitumul ma'rufan munkar. Bagaimana pendapatmu kalau sudah kamu lihat orang-orang yang makhluk, orang-orang yang baik itu dianggap orang berbuat mungkar, kemudian orang berbuat kemungkaran dianggap sebagai kemakruhan. Ya, kebalik itu namanya. Yang ketiga ya seperti itu. Aturan-aturan yang semacam seperti itu. Jadi kembali ke di sini ya, sandarkanlah segala urusan itu kepada Allah Ta'ala. Jangan terlalu berharap segala sesuatu itu bisa diselesaikan dengan namanya manusia. Setiap manusia itu punya kelemahan dan punya kekurangan. Yang tidak ada kekurangan, tidak ada kelemahan itu adalah Allah Ta'ala. Minta ya. Wa an Thauban radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man takafala, barang siapa yang mengurusi ya kafilnya li untukku an bahwasanya la yas'alan nasa, tidaklah meminta-minta kepada manusia syai'an sesuatu, tidak meminta kepada manusia syai'an sesuatu, wa anta kafalu, dan aku akan menjadi mengurusi penjaminan ya, lahu baginya bil jannati di jannah. Fakultu, maka aku berkata, Thauban tadi, aku kata Thauban, fakana, maka adalah aku tuh la yas'alu, aku tidak meminta-minta akan ke seorang pun syai'an sesuatu. Rawahu Abu Dawud bi isnadin shahihin. Meriwayatkan di sini Abu Dawud dengan sanad yang sahih di sini. Jadi ini sekalian ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin atau menjadikan kafil kepengurusan untuk dimasukkan ke dalam jannah. Jadi kita masuk dalam jannah itu diuruskan oleh Allah Ta'ala, sebagaimana kalau kita punya masalah itu dibantu diurusi, kan seneng. Kita saja di dunia ini, misalkan di dunia ini,
Kita terkena urusan des gitu ya. Semua anak-anaknya ini tidak ada yang bisa membantu. Aduh, nak, saya punya urusan dengan sana yang akan mengenakan pada bapakmu ini akan jatuhnya ke satu urusan masuk penjara nanti. Waduh, Pak, saya tidak bisa nolong kalau urusan seperti ini. Enggak. Saudara-saudara juga seperti itu. Ini bukan saudara, bukan apa, ada orang datang. Enten apa ora rame-rame urusan ngeten lah. Pun mawon santai mawon. Mengke kapan panjenengan dipanggil di sidang, kula sing dadi pengacara. Nah, kula sing belani jenengan. Mboten Pak. Wah, masyaallah. Seneng ngoten nggih, seneng. Begitu juga di akhirat kelak ini anak, saudara, orang tua sudah tidak bisa mengantarkan kita tuh, mengurusi kita itu masuk ke dalam jannah sana. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sebetulnya bukan ada hubungan dengan kita kecuali urusan din ini, agama ini. Kalau dilihat daripada hukum nasab, kita tidak ada hukuman nasab. Paman kita bukan, tetangga kita juga bukan, jauh gitu ya, kenal saja tidak. Alhamdulillah kita dikenalkan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulullah SAW. Kita ini bisa akan diurus bagaimana caranya kita itu bisa masuk ke dalam jannah. Senangnya Masya Allah. Alhamdulillah. Bangsa kita orang sana orang kaya. Untunglah Islam itu menjadikan satu sama lain itu dijadikan sama dalam pandangan Allah itu dengan kalimat tauhid itu tadi, la ilaha illallah. Masya Allah. Sehingga semua pantas diberi syafaat oleh Rasulullah SAW. Dan dengan jalan apa? Jaminan dia tidak meminta-minta kepada manusia. Jadikan pun gaweane jaluk-jaluk padahal tidak penting, tidak butuh karena dari jaluk itu. Saya tidak bisa menguruskan. Saya bisa diajak-ajak untuk masuk nanti ke dalam jannah. Sampai segitunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengurusi umatnya, gitu ya, umatnya. Bahkan merasa Rasul merasa hatinya itu tidak seret, hatinya itu tidak plong, khawatir, gundah gulana beliau itu kalau umatnya ini masuk didengar daripada Rasulullah SAW itu masuk ke dalam neraka ini, hatinya itu sedih Rasulullah SAW. Sebab neraka seperti itu. Dan kalau ada orang masuk ke dalam jannah, dijamin masuk ke dalam jannah, Rasul itu gembiranya luar biasa, sampai disampaikan. Ketika Rasulullah SAW diberi bocoran, berita itu bocor sampai ke telinganya Rasulullah lewat Jibril itu, ya. Perkataan memang disuruh oleh Allah Ta'ala bahwa Abu Bakar As-Siddiq masuk jannah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk jannah, Ali bin Abi Thalib masuk jannah, Utsman bin Affan masuk jannah. Banyak orang-orang yang diutarakan oleh Rasulullah SAW dari lisan yang termulia ini menjamin dari sahabat-sahabat dimasukkan ke dalam surga itu karena apa? Jaminan itu dari Allah Ta'ala. Kok Abu Bakar ini sahabat kuat biyen, tak jamin bukan layan tiku anil hawa itu. Apa yang diutarakan dari Rasulullah itu bukan karena hawa nafsu, bukan, itu wahyu juga sampai nanti sebagai ini kita ini besok akan dibantu oleh orang sehingga urusan seperti itu. Dan besok apa yang kita sia-siakan, apa yang kita anggap tidak penting, apa yang kita anggap sesuatu yang tidak ada harganya, nanti di akhirat itu akan menjadi peranan penting, menjadi pendamping kita dalam kita ini menghadap pada Allah Ta'ala besok. Pahala mungkin itu ya, pahala. Apa-apa disebutnya oleh orang-orang yang tidak begitu tertarik. 2 rakaat sebelum subuh misalkan, padahal itu ringan. 2 rakaat yang ringan sebelum subuh, ada orang sering mengatakan sholat fajar itu kan pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Banyak orang yang tidak tertarik. Atau orang yang mengerjakan sholat subuh berjamaah di masjid, maka dia itu di dalam lindungannya Allah Ta'ala.
banyak orang yang tidak tertarik. Dan besok di akhirat apa yang dia sia-siakan, apa yang dia tidak tertarik itu ternyata membawa satu hal yang pokok, yang penting. Dan apa yang dia bangga-banggakan di dunia ini ternyata sama sekali tidak bisa menolong dirinya. Mungkin anaknya, mungkin istrinya, mungkin hartanya, maliyah, halakaan sulponiyah, ternyata mana jabatan aku bisa jadi ini, mana jabatan saya tidak bisa membantu saya, dan mana harta benda saya yang banyak dulu, musnah semuanya. Hilang semuanya di hadapan Allah Ta'ala, tidak ada harganya. Ini yang mati-matian orang itu tertaruhkan, dan sebentar lagi ya, udah mulai ya, kepentingan dunia kadang-kadang sampai mengurungkan kepentingan di akhirat. Kalau kita ya, insya Allah mungkin ada apa namanya, satu hadiah yang diberikan hadiah untuk orang-orang yang di masjid ini ya, artinya hadiah itu dari Allah, dan kita tahu bagaimana apa namanya besar pahalanya shop depan misalnya, atau kalau Jumat itu bagaimana pahalanya orang yang datang sholat Jumatan itu awal, seperti orang berkorban unta, misalnya orang tidak pakai gaji karena tidak apa, ya, tidak bahkan malah sebagian anak pahalnya dia itu termasuk fakot lahu dalam satu jumlah banyak. Ketika sang imam ini berkorban, dia ngomong-ngomong sendiri sama temannya, kan fakot lahu, sia-sia. Sia-sia artinya pahala untuk korbannya mestinya didengarkan, tidak ada fadilahnya, tidak ada. Atau orang datangnya paling akhir, imamnya sudah khutbah, sudah imamnya sudah khutbah. Kalau imamnya khutbah, berarti malaikat sudah untuk sudah mendengarkan nasihat si imam. Artinya keutamaan datangnya itu sudah tidak ada dia. Ya seperti sholat biasa, sholat zuhur, asar, maghrib, isya itu sudah datang. Tapi pahala sholat Jumat tetap ada. Pahalanya, keutamaannya di Jumat kan banyak, termasuk datang lebih awal, dan lain sebagainya. Itulah sekalian ya, kita lebih fokus nanti dalam hal urusan akhirat ini. Kalau kita itu mengejar daripada keduniaan untuk mencari kebahagiaan, sudah berapa tahun kita ini berusaha. Kalau ditanya sudah bahagia atau dereng, kita pun jawabannya saya kira begini, cek gecek pun cekap nopo dereng, nek cekap pun mangler masalahnya betul. Rasakan, karena memang watil kal ayat muda wiluha bainan nas, dunia itu. Dan begitulah hari-hari itu satu putaran, untuk manusia itu satu putaran. Jadi namanya kebahagiaan bukan orang kaya saja, miskin bisa bahagia, miskin bisa bahagia. Orang kaya bisa sedih, orang miskin bisa sedih, sama saja karena diputar namanya kebahagiaan. Walaupun model daripada kebahagiaan itu berbeda-beda, Pak. Orang miskin pun senang makan sama tahu tempe itu sudah dianggap sebagai makan istimewa. Walaupun orang lain sudah nyingkir, makan tempe, bahasanya beliau yang kuping ngarai bujuk, yang kuping bujuk bisa makan lah, itu kan bahasa mereka seperti itu. Itu banyak. Jadi rasa nikmat di sini ini berbeda-beda. Masya Allah. Durian ini saat ini ya. Masya Allah durian. Kalau malah buatan, kalau pun jadi dia buatan berani karena lambung. Nah, terakhir rencang bawa durian, pas tang sore bawa durian ya. Urung sarapan pak durian, rong gitu. Wah berminggu-minggu kalau pak. Sekarang
tapi sampai masya Allah dan dicoba nah saat ini dia tenang pun ngerti nih itu membahayakan masuk dicoba beli mungkin ini gitu namanya misalnya sariawan pemeradang ngepres dua hari itu gitu namanya di bubur bisa Pak Agung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.